Ya, pemirsa, perang berkepanjangan Rusia dan Ukraina hingga saat ini terus memberikan tekanan terhadap perekonomian dunia. Namun demikian masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan, yakni kebutuhan tenaga pengemudi truk di sejumlah negara Eropa dan juga Asia. Meski dunia saat ini tengah dihadapkan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang meluluhlantakan perekonomian banyak negara baik negara maju maupun berkembang, namun tetap masih ada peluang yang bisa dibidik dan dimanfaatkan. Salah satunya adalah kebutuhan sejumlah negara di kawasan Eropa dan Asia terhadap tenaga kerja pengemudi truk. Menyikapi kondisi tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI menilai Indonesia memiliki peluang untuk memasok kebutuhan sumber daya manusia pengemudi truk berkualitas ke seluruh dunia. ALFI menyebutkan saat ini sejumlah negara di kawasan Eropa mengalami kekurangan tenaga kerja pengemudi hingga 2,6 juta orang. India sebagai negara berpenduduk terbanyak kedua dunia juga menyusul dengan menyatakan kekurangan pengemudi berkualitas hampir 1 juta orang. Apalagi Indonesia sudah memiliki standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI pengemudi truk. Hal ini mengingat peningkatan kapasitas SDM tetap menjadi perhatian utama pelaku usaha logistik di dunia. Sehingga hal tersebut perlu didorong untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam dunia internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menangkap peluang kebutuhan pengemudi truk global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yohanes Samsi Purba. Beliau adalah Ketua Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi Pak Prasetyo. Salam sehat Pak Yohanes. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin diupdate dulu nih, saya ingin tahu bagaimana pandangan APTRINDO terkait dengan kondisi logistik dan dunia usaha secara global juga maupun di tanah air hingga saat ini nih. Pak Yohanes, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam produktif selalu. Mengenai sektor logistik, terutama angkutan darat. Ya. Kami kalau dari APTRINDO memang selalu memonitor setiap minggu maupun bulan. Nah, kalau kondisi sekarang setelah masuk kita era endemik, memang sudah mulai meningkat. Ekonomi sudah mulai menggeliat. Itu kalau dikomparasi dengan waktu masa pandemik di 2020, mulai dari Maret sampai dengan PSBB dicabut oleh Presiden beberapa bulan lalu, memang kita suffering sekali, terutama pemain truk, teman-teman kita yang bermain di pelabuhan. Nah, ini bisa dipahami karena kan ekspor impor tertahan di banyak negara, termasuk yang paling besar itu dari China, in out-nya itu tertahan. Sehingga teman-teman yang pemain trailer untuk angkutan kontainer itu drop sampai sekitar 35%. Jadi dropnya minus 65%. Oke, nampaknya kalau secara global juga demikian, karena kan in out-nya Cina ke negara lain, ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika juga sama juga ke Asia Tenggara. Demikian. Baik, Pak Yohanes, nampaknya kalau kita lihat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang cukup besar terhadap dunia ataupun sektor logistik di Indonesia maupun global. Tapi bagaimana dengan kondisi saat ini yang kita tahu tekanan ekonomi global saat ini dihantam juga dengan kondisi perang berkepanjangan Rusia-Ukraina. Apakah ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi concern juga dari teman-teman asosiasi? Baik, kalau kita lihat neraca perdagangan kita dengan Ukraina itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Dia kecil, mungkin kurang dari 5%, ya, sekitar 2,5 sampai 3%. Memang kita banyak impor gandum dari sana, tapi itu nggak terlalu besar, sehingga dampaknya juga tidak terlalu banyak ya. Apalagi sesudah Presiden Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia kan sudah ada solusi, sehingga sudah mulai ada pengiriman gandum. Nah, kalau bicara kami di APTRINDO, kami ada dua bisa kita kategorikan kegiatan teman-teman, yaitu pertama angkutan barang umum, yang kedua adalah angkutan
khusus pelabuhan, yaitu yang trailer mengangkut kontainer. Nah, kalau yang gandum ini kan biasanya diangkut secara bulk ya, diangkut pakai kontainer curah kering, Oke. sehingga ya bisa dikatakan tidak terlalu banyak. Demikian. Baik, itu dia kondisi ekonomi global yang terdampak juga dengan pandemi COVID-19 dan juga perang Rusia-Ukraina. Tapi kita bisa menangkap peluang begitu karena ada informasi ataupun laporan kebutuhan dari pengemudi truk khususnya begitu ya. Di global ada negara di kawasan Eropa, Asia, terutama di India ini yang tengah membutuhkan tenaga kerja pengemudi truk begitu. Anda melihat ini menjadi potensi yang bisa ditangkap tidak sih sebenarnya bagi Indonesia, Pak Yohanes? Nah, menarik nih Mas Prasetyo. Ya. Karena begini, kalau kita lihat kondisi kita, kalau kita lihat kondisi jumlah penduduk di Indonesia, kita kan ada yang namanya bonus demografi. Kalau berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, penduduk Indonesia itu sekitar 270,2 juta jiwa. Ya. Di mana dari jumlah tersebut komposisi angkatan kerja itu hampir 70%, artinya usia 15 sampai 64 tahun, dan itu dari jumlah tersebut juga generasi milenial, generasi Z dan post Gen Z itu jumlahnya 65%, atau kisarannya more or less 2/3. Nah, tetapi di sisi lain, secara umum di seluruh dunia memang jumlah pengemudi truk itu memang shortage antara rata-rata 10 sampai 15%, baik di Amerika maupun Eropa. Kita bicara ini pengemudi angkutan barang yang kompeten ya tentunya. Ya. Artinya dia punya memenuhi parameter dia disebut kompeten, yaitu knowledge, kemudian punya skill, dan dia punya attitude atau mampu bekerja sesuai dengan aturan regulasi sehingga dapat dia mengangkut barang dengan aman, lancar, tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan yang lainnya, dan muatannya bisa sampai tujuan dengan selamat. Nah, yang kompeten ini kekurangan memang di mana-mana. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia, kita komparasi dengan misalnya India mungkin shortage, atau di negara lain termasuk di Amerika shortage, kita sendiri pun shortage gitu. Jadi kita mungkin sekitar 15-20% kita shortage. Artinya kalau Mas Prasetyo punya 100 truk, itu rata-rata antara 15-20 unit itu nganggur setiap bulan. Karena tidak ada sopir yang baik, kompeten, lalu jumlahnya juga kurang. Nah, kalau kita lihat, kita sebetulnya di daerah pedesaan ataupun di luar kota, di luar perkotaan, sebenarnya kita banyak sumber tenaga kerja, tetapi mungkin mereka perlu untuk diberi pelatihan, lalu perlu dibina dengan misalnya membangun kompetensinya, sehingga mereka bisa masuk ke pasar tenaga kerja pengemudi angkutan barang ini. Tidak perlu ke luar negeri, karena di kita sendiri pun sangat dibutuhkan. Nah, memang di sini sangat dibutuhkan kehadiran pemerintah, dalam arti pebisnis atau pihak swasta ini nggak bisa melakukannya sendiri. Artinya butuh peran serta pemerintah untuk membantu penyediaan misalnya training center, kemudian perlu untuk sertifikasi, perlu dibantu ada insentif dari pemerintah gitu. Karena ya terus terang sampai saat ini mostly pengemudi itu sekolahnya itu ada di kabin. Artinya dia belajar dari yang lebih senior. Mulai dari dia memarkir, kemudian coba-coba untuk maju mundur di area parkiran, kemudian dia membawa kendaraan itu ke jalan. Nah, ini kan sebetulnya jadi PR bersama, karena kalau belum kompeten, dia membawa kendaraan berat ke jalan raya, risiko terhadap pengguna jalan lain itu kan juga sangat tinggi, yang bisa berpotensi merugikan secara material maupun moral dan bisa menciptakan fatalitas. Ini yang jadi isu besar, dan ini isu bersama. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, ada peluang di India, shortage di sana. Kita sendiri pun kekurangan, Mas. Jadi sebenarnya kita harus penuhi dulu di dalam negeri, karena kalau kita tidak penuhi, kita mungkin mendorong keluar dari Indonesia. Sementara kita kekurangan, nanti orang asing akan masuk ke sini. Kita tahu kan MEA ini sejak 2015 sudah terbuka. Dan dari Thailand, dari negara lain itu sudah bolak-balik ingin masuk ke Indonesia. Nah, ini kan mereka melihat negara kita menarik untuk pengemudi angkutan barang.
Baik, Nah, pertanyaannya mungkin bisa disimpulkan dari situ. Sekian. Pak Yohanes, menarik kalau kita cermati dengan kondisi yang Anda sampaikan. Justru Indonesia pun mengalami kondisi yang sama. Nah, bagaimana Anda melihat Betul. sebenarnya tantangannya di mana? Apakah keinginan masyarakat begitu melihat profesi sebagai pengemudi truk ini masih belum menarik ataupun menjadi daya tarik atau bagaimana sih? Ya, itu satu. Jadi secara psikologis, kita memang harus akui bahwa secara realita, kalau ada orang ditanya pekerjaannya apa, orang yang profesinya pengemudi angkutan barang atau pengemudi truk, ini segan. Jadi itu merupakan profesi pilihan yang paling akhir, mungkin yang ke-20 berapa atau 30 Wah, berapa. iya, Tetapi iya. kalau orang ditanya, misalnya, Mas Prasetyo di mana? Oh, saya masinis kereta api. Ada pride, ada rasa kebanggaan, ada recognition namanya. Hmm, Dengan seragam yang putih berkantong dua, seragam kerja, ada tanda-tanda, misalnya ini grade-nya sudah, misalnya apakah Pratama, Madya, atau senior, ada kebanggaan, ada jaminan. Itu kan satu, kepercayaan diri, martabat, merasa diakui. Kedua, ada security, ada jaminan bahwa pekerjaan itu mampu menghidupi keluarganya dengan baik. Ya, ini kan yang perlu, dan disitulah pemerintah kita harapkan hadir untuk menciptakan kondisi supaya iya. profesi ini bisa paling tidak naik kelas lah. Baik misalnya mungkin dia sebagai orang kan lebih bangga kalau ditanya sebagai sekarang kerjanya apa? Oh, saya narik taksi, Bluebird. Ada kebanggaan. Kenapa? Karena environment dan lingkungan yang diciptakan itu kan sudah merupakan gambaran pekerjaan yang profesional. Itu dia. Tidak membanggakan. Oke. Nggak bisa sembarangan orang masuk perusahaan-perusahaan taksi tertentu yang baik itu Oke. tanpa melalui proses prosedur tertentu. Nah, Saya berarti pikir kita harus begitu. bangun sistem, mekanisme seperti apa yang bisa Anda katakan tadi supaya pengemudi truk ini juga naik kelas dan menjadi profesi yang membanggakan juga bagi masyarakat yang berkecimpung dalam profesi ini. Berikut ini kembali kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan data jumlah kendaraan truk menurut provinsi. Ini berapa jumlahnya? Kita lihat data dari tahun 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, di wilayah Jawa Timur nampaknya menempati posisi tertinggi untuk jumlah kendaraan truk ya. Di tahun 2022 mencapai 780 ribuan unit. Kemudian DKI Jakarta 748 ribuan unit. Menyusul ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Itu dia untuk jumlah kendaraan truk di tahun 2022. Berikutnya, pertumbuhan kendaraan truk di wilayah DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia, kita lihat bagaimana pergerakannya ya naik terus. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 pergerakannya di 631 ribuan unit tahun 2018 terus merangkak naik ya 2019, 2020, 2021 bahkan sudah menyentuh 713 ribuan unit dan di tahun lalu menyentuh 748 ribuan unit kendaraan truk di wilayah DKI Jakarta saja. Baik, kita akan kembali berbincang bersama dengan Bapak Yohanes Samsi Purba. Beliau adalah Ketua Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo. Pak Yohanes, kita akan lanjutkan kembali nih Pak. Baik, tadi sempat Baik, Pak. kalau kita lihat dengan kondisi tadi jumlah kendaraan yang terus bertambah, sementara ada peluang bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu mungkin ya kontributor untuk bisa mengirimkan tenaga pengemudi truk ke luar negeri, tapi ternyata di Indonesia pun kita masih mengalami kondisi yang sama. Nah, bagaimana kita bisa membentuk satu ekosistem semacam bahwa pengemudi truk ini juga memiliki kompetensi yang sejajar sama dengan pengemudi truk yang ada di luar negeri begitu Pak? Ya, baik. Jadi kembali ke pertanyaan awal, Ya. apakah kita bisa menangkap peluang, misalnya peluang di luar negeri, India dan lain-lain? Itu pertanyaan sudah kita jawab tadi. Artinya kita sendiri masih shortage. Dua, kita ada surplus demografi, tapi ada juga shortage kebutuhan. Nah, ini kan kita harus harmonisasikan supaya bisa bonus demografi ini bisa memenuhi kebutuhan kita dalam hal pengemudi angkutan barang. Di mana kalau kita lihat secara industri, dari semua industri, itu logistik itu berada pada posisi nomor 1. Artinya, sebagai sokok guru utama perekonomian, logistik berada di nomor 1, kemudian kedua pendidikan, ketiga rumah sakit kesehatan,
Sehingga ini kalau yang namanya angkutan barang itu, kalau kita lihat dari skala keekonomiannya, ekonomi scale, sampai dengan 400 kilometer, itu yang paling efisien dan efektif, itu memang menggunakan truk untuk distribusi barang. Sementara distribusi barang ini kan sangat berpengaruh pada tingkat inflasi. Bagaimana kita bisa menjaga perekonomian kita tetap stabil, sehat, dan bertumbuh, ini penting sekali untuk di-manage dengan baik. Nah, jadi kembali ke yang tadi. Sebenarnya kita punya surplus demografi. Kita punya standar-standar kompetensi yang sudah ada cukup banyak, termasuk yang Kepmen 269 tahun 2014 tentang pengemudi angkutan barang. Lalu ada beberapa SKKNI yang lainnya yang kita ikut, termasuk saya ikut terlibat dalam menyusunnya. Nama kita ada di situ, ada Kepmen nomor 170 tahun 2020, kemudian ada Kepmen Naker nomor 94 tahun 2019, dan lain-lain, banyak sekali. Tapi implementasinya yang masih menjadi PR. Jadi memang konsistensi ini yang dari pemerintah kita harapkan untuk mungkin meningkatlah, supaya kita bisa mengimbangi kualitas tenaga kerja di bidang angkutan barang ini minimal di regional ASEAN dulu. Di ASEAN yang ada 10 negara, itu kayak misalnya di Thailand, mereka sudah sangat standar. Dan standar yang dipakai juga berasal atau mengadopsi dari Australia, sama dengan kita. Kita mengambil dari RMCS namanya, Regional Model Competency Standard, yang dari Australia. Jadi sebetulnya ilmunya itu sama, sumbernya dari RMCS. Nah, tinggal kita lagi ingin mengimbangi atau tidak. Ini kan menjadi PR. Jangan sampai nanti dari negara lain justru masuk ke sini dan tenaga kerja kita malah jadi helper, nggak bisa jadi driver. Jadi memang ada beberapa regulasi memang yang harus diperbaiki, yang harus disempurnakan supaya jangan jadi penghambat, supaya tenaga kerja yang surplus ini bisa kita manfaatkan untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan tadi. Demikian, Pak. Baik. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk pengemudi truk di Indonesia saat ini apakah sudah merata, dan bagaimana juga dengan anggota Aprindo sendiri, apakah sudah bersertifikasi sejauh ini? Ya, apakah sudah merata atau belum? Itu belum. Artinya tools-nya udah ada, instrumennya sudah ada, tinggal ini diimplementasikan. Itu satu. Kedua, apakah anggota Aprindo sudah mengimplementasikan? Ya, kami berorganisasi, kami berhimpun, karena memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan industri angkutan barang di jalan ini. Sampai saat ini, sampai dengan akhir 2022, kami sudah mensertifikasi termasuk pengemudi. Halo? Kami gunakan subsidi dari pemerintah lewat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan tahun ini pun kami dalam proses untuk melaksanakan itu. Mungkin tahun ini mungkin sekitar 600 atau 800 yang lewat dana subsidi dari pemerintah yang akan kami laksanakan untuk pengemudi angkutan barang. Demikian Pak Prasetyo. Sertifikasinya sendiri, apakah ini akhirnya bisa menjadi standar? Kalau Anda katakan kita mengadopsi dari Australia, sehingga apabila mungkin nanti ada tenaga pengemudi kita yang bekerja di luar negeri pun sudah sama dari sisi standarisasi, kemudian bagaimana mereka memiliki kompetensi begitu Pak? Ya. Menurut waktu kita menyusun, kita juga dimentoring oleh tim dari Melbourne University dan Deakin University. Mereka mengatakan bahwa standar yang mereka ajarkan, yang diadopsi di Thailand dan negara lain di Asia Tenggara ini, itu sama. Sehingga di sini tinggal kita berharap pemerintah Indonesia dengan negara-negara lain dalam regional ASEAN ini bersepakat aja bahwa kalau kita punya standar atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan BNSP itu menjadi regional standar. Ini kan akan juga membantu bagaimana istilahnya fasilitasi perdagangan kita membaiklah, mengalami paling tidak penyetaraan. Memang dari 10 negara itu kalau kita lihat ya Singapura mungkin agak berbeda ya. Jadi mungkin dengan yang 9 lah. Jadi Indonesia dengan yang 8 lah yang akan mungkin harus mencari kesepakatan supaya kalau pemegang sertifikat kompetensi kita itu juga sama diakui di negara Thailand kah, Malaysia kah, gitu. Baik, nah bagi
masyarakat ataupun pengemudi truk yang belum bersertifikat, mereka nanti akan diarahkan kah atau memang ini sudah diwajibkan? Jadi perusahaan-perusahaan akan menerima pegawai ataupun karyawan yang ini adalah pengemudi truk ini juga harus dilihat sertifikasinya. Ya, jadi begini. Jadi sekarang ini udah ada kondisi yang lebih baik ya, di mana kalau kita sebagai pemilik usaha diwajibkan untuk punya yang namanya nomor induk berusaha. Supaya punya nomor induk berusaha atau NIB itu kita kan harus mengurusnya di OSS. Nah, di OSS itu ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, termasuk ada yang namanya sertifikat manajemen sistem manajemen keselamatan. Nah, di situ dipersyaratkan sertifikat kompetensi. Kalau kita perusahaan angkutan barang, perusahaan truk, maka ya sopir-sopir kita dipersyaratkan wajib punya sertifikat kompetensi pengemudi angkutan barang yang harus diupload. Kalau enggak, ya rasanya tidak terverifikasi. Nah, ini kita berharap kalau ini dijalankan konsisten, maka perusahaan-perusahaan ini tentu harus beradaptasi. Dia akan mensertifikasi sopir-sopirnya sehingga punya pemahaman, punya standar kompetensi yang sama. Oke. Ini kita harapkan bisa menciptakan atau mendorong efisiensi dan efektivitas di sektor logistik dan juga akan mendorong peningkatan yang namanya Kamseltip Lantas, keselamatan, keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan. Dan kalau boleh tahu berapa lama sih Pak saya misalnya begitu ingin mendapatkan sertifikasi pengemudi truk sehingga saya benar-benar menjadi seorang supir truk yang berkompeten. Butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kemudian apakah prosesnya cukup sulit, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi? Ya, kalau mengenai persyaratan untuk pengemudi angkutan barang yang truk berat, dia paling tidak sudah berusia 23 tahun. Oke. Jadi artinya pengalaman dia sejak memiliki SIM A hingga akhirnya bisa punya SIM B2 umum itu butuh 6 tahun. Nah, kalau orang sudah menjalani itu, punya pengalaman yang cukup, maka mereka cukup masuk kelas 2 hari kali 8 jam, kemudian bisa ikut sertifikasi. Sertifikasinya mungkin sekitar 30 sampai 40 menit, 45 menit per orang. Kalau memang memenuhi atau dianggap kompeten, maka dia akan diusulkan untuk kompeten dan mendapat sertifikat. Sertifikat itu sendiri bukan kami dari LSP, kebetulan kami punya LSP juga ya, Asosiasi Aprindo. Sertifikat itu dari negara Pak, lewat BNSP. Jadi siapa sopir yang kami ajukan ke BNSP, dia kategori kompeten, maka sertifikatnya akan dikirimkan. Jadi bukan kami yang menerbitkan, itu negara. Demikian. Baik, itu dia. Memang nampaknya masih ada permasalahan di dalam negeri juga yang harus dipenuhi dari sisi jumlah. Kemudian Anda melihat tetap ada potensi kita untuk berkontribusi ataupun paling tidak adalah pengemudi Indonesia juga sebenarnya ingin bekerja di luar negeri begitu ya sejauh ini Pak Yohanes? Ada ya. Kalau beberapa pengemudi itu sebenarnya kalau ditanya mereka mungkin mendapat informasi yang dari teman-temannya ataupun dari sosial media. Mungkin di luar remunerasinya. Mungkin bukan gaji ya, karena sopir itu bukan karyawan, mayoritas bukan karyawan tetapi mitra kerja, jadi nggak masuk payroll. Mungkin mereka mendengar bahwa di luar itu gajinya atau pendapatannya besar, tetapi juga mereka dipersyaratkan dengan standar-standar yang tinggi juga. Artinya semua harus sesuai kan, nggak bisa mereka baru belajar atau baru 3 tahun lalu keluar negeri bisa mendapatkan pekerjaan yang nggak bisa juga. Kalau kita, tadi Bapak udah sebutkan, misalnya di luar itu pendapatannya gede. Ya, contohnya kayak di Amerika. Memang di Amerika itu pendapatan seorang pengemudi angkutan barang truk antar negara, interstate itu memang gede. Tapi di sana karakteristiknya berbeda dengan di kita. Di sana itu sopir itu banyak yang memang pemilik truk itu sendiri. Jadi mereka memang punya kewajiban terhadap bank atau leasing atas nama mereka sendiri. Itu dia. Besar karena semua pendapatan masuk untuk pendapatan dia. Demikian. Ya,
Ya paling tidak kita dengan kondisi yang tadi sudah Anda sampaikan, kita menyiapkan juga kompetensi dari pengemudi truk di Indonesia sehingga peluang kita untuk bisa berkontribusi ataupun memberikan sumbangsi devisa tentunya apabila ada juga kita bisa memenuhi kebutuhan dari tenaga kerja pengemudi truk di luar negeri. Pak Yohanes, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Yohanes. Salam sehat, terima kasih Pak Prasetyo. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.